ini, tema yang diberikan oleh Majelis Sinode untuk kita renungkan bersama-sama adalah ratapan sebagai media pemulihan. Pernahkah kita mengalami suatu masalah atau pergumulan yang sangat berat hingga rasanya kita sudah tidak mampu lagi untuk menjalani hidup ini? Bagaimana perasaan kita saat itu? Lalu apakah yang akan kita lakukan? Pasti kita akan sangat marah, menangis, bahkan ada yang mengalahkan Tuhan. Tetapi justru ketika kita menghadapi masalah, itulah yang terlihat bagaimana iman kita. Apa kita akan bersyukur ataukah kita akan mengeluh? Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Habakuk. Seluruh isi kitab Habakuk ini mempresentasikan nubuatan, yakni pesan atau penglihatan yang Nabi Habakuk terima dari Tuhan. Saat itu Nabi Habakuk sedang bingung menyaksikan kerusakan moral dan spiritual di kalangan umatnya di Yerusalem. Lalu ketika ia memohon agar Allah campur tangan dan menolong mereka, ternyata situasinya semakin bertambah buruk. Karena bukannya ditolong, Tuhan justru mengirim bangsa Babel yang kejam untuk menghancurkan kota Yerusalem dan menawan umatnya. Dalam kitab Habakuk pasal 3 ini disebutkan bahwa Habakuk berdoa dengan nada ratapan, hal yang tidak dituliskan dalam pasal-pasal sebelumnya. Ada dua bagian ratapan Nabi Habakuk. Yang pertama, Habakuk 3 ayat 1-2 mengungkapkan imannya kepada Allah. Ia mengenal Allah dengan baik, karena itu ia mendesak Allah agar menghukum bangsanya. Walau hukuman Allah itu menakutkan, tetapi ia meminta agar hukuman itu tetap terlaksana, karena ia menyadari kesalahan bangsanya yang menyebabkan Allah sangat marah. Sehingga ia meminta agar Tuhan ingat akan kasih sayang. Dengan kata lain, hukuman sebagai didikan tidak usah dibatalkan, namun diwujudkan dengan kasih sayang. Allah marah terhadap kesalahan, tetapi berkasih sayang dalam menghukum. Atau Allah memberi hukuman sebagai tanda kasih yang mendidik. Yang kedua, Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19 adalah bagian akhir dari ratapan Habakuk. Ia mengungkapkan komitmen iman menghadapi kesulitan karena hukuman Allah. Ia sangat yakin bahwa Allah akan menghukum umatnya. Ia telah melihat tanda-tanda hukuman itu dan tidak akan lama lagi. Bukan hanya berupa penindasan oleh bangsa lain, melainkan juga krisis ekonomi akibat rusaknya sumber mata pencarian bangsa itu. Tetapi ia menyadari bahwa kesulitan tersebut sebagai tanda didikan dari Allah. Maka ia bersyukur, bersorak-sorai, beria-ria, karena Allah tidak membiarkan umatnya hidup dalam kesalahan. Bapak Mama dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah penderitaan dan kehancuran yang sedang dialami bangsanya, Habakuk yakin bahwa Tuhan Allah tetap memegang kendali kehidupan umatnya. Sehingga Habakuk memohon pengampunan kasih Allah atas bangsa
menyerahkan iman sepenuhnya, lalu bersyukur dan memuji Allah. Katanya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalimat ini merupakan puncak kemenangan dari iman Habakuk. Ayat 17 mengatakan, seluruh hasil bumi dan ternak tidak membuahkan apa-apa buat manusia. Hal ini menggambarkan kondisi pada saat Babel akan menghancurkan Israel. Akan terjadi suatu peperangan yang menghasilkan penghancuran di mana-mana dan membuat mereka kehilangan tanah, kebun, rumah, ternak, dan lain-lain. Namun Habakuk tetap bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan di dalam kondisi yang sangat buruk ini. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari sikap Habakuk yang tetap mempercayai rencana Allah dalam situasi apapun yang terjadi. Yang pertama, ia bersabar dalam Tuhan. Habakuk sanggup bersabar dalam masa sulitnya karena ia tidak mengandalkan kesabarannya yang terbatas, tetapi ia bersabar dalam Tuhan. Tuhanlah yang memberi ia kekuatan untuk sanggup bersabar dalam menanti kesusahan. Yang kedua, ia bersukacita di dalam Tuhan. Habakuk menggambarkan suasana kehidupan yang dihadapi umat Allah pada waktu itu. Sangat berat sekali. Keadaan yang dialami bangsa Israel pada waktu itu tidak saja kesulitan mendapatkan hasil panen dari pohon-pohon yang menguntungkan bagi ekonomi mereka, tetapi juga ladang-ladang mereka tidak menghasilkan bahan makanan, dan bahkan ternak-ternak pun tidak ada. Bayangkan saja, kebutuhan mereka untuk makan sehari-hari saja tidak ada atau sulit untuk didapatkan. Namun dalam kesulitan seperti itu, Habakuk tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ia bersukacita karena ia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Yang ketiga, ia bergantung pada Tuhan. Habakuk menyerahkan masa depannya dengan hidup bergantung pada Tuhan, karena ia percaya Tuhan akan memberikan kekuatan baginya untuk tetap berdiri dan bertahan menghadapi hal-hal yang terjadi di masa depan. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita pasti kita sering meratap. Biasanya orang yang meratap itu saat ia kehilangan orang yang ia kasihi, atau saat ada dalam kesusahan, misalnya gagal panen, mendapat musibah, dan lain-lain. Dengan meratap, kita dapat mengungkapkan kesedihan kita dan menyampaikan harapan-harapan kita. Meratap dan menangis adalah sesuatu yang wajar secara manusia, tetapi janganlah kita sampai hilang kendali atas hidup ini. Dari Habakuk kita belajar untuk setia dalam kesulitan dan tetap bersyukur saat dalam keadaan buruk. Walaupun di tengah malapetaka besar, keadaan yang mengecewakan, kegagalan yang tidak diharapkan, bahkan situasi tanpa harapan, jangan pernah menaruh
pada sekeliling kita yang tidak menjanjikan, namun taruhlah harapan pada Tuhan. Jangan berputus asa dan menyerah, jangan getar karena situasi yang meresahkan di sekitar kita. Tetapi percayalah, Tuhan akan hadir dan berkarya dalam setiap peristiwa, segelap apapun itu. Allah dapat memakai situasi atau keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan orang-orang jahat sekalipun, untuk menyadarkan, menegur, dan menghukum umatnya dari dosa dan kejahatan. Jika kita memandang peristiwa ini sekedar ketidakadilan dari Tuhan, maka tidak akan membawa perubahan apapun yang lebih bermakna. Namun, milikilah pengharapan dan iman bahwa akan selalu ada jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan, baik itu cepat atau lambat. Langkah Habakuk dalam menghadapi persoalan yang berat ini hendaknya diteladani oleh kita sebagai orang percaya. Setiap orang percaya hendaknya tidak hanya bersedih dan meratapi kemalangannya, tetapi juga tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mengeluh akan masalah yang dialami adalah hal yang wajar terjadi pada siapapun. Tetapi memuji Tuhan atas masalah yang dihadapi adalah level tertinggi dari sebuah kewajaran. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Namun Ia berjanji pada kita untuk memberikan kekuatan dan selalu bersama kita saat pencobaan itu datang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap bersukacita dan bersyukur dalam segala hal. Amin.